Saudara, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Katakan, hidupku menyenangkan. Segala puji, haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidup kami Tuhan, sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, ku menyembah. Terimalah segenap hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Katakan, bukan kehendakku, bukan kehendak, namun kehendakmu, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, Kau mulia. Hidupku kegenapanmu. Haleluya. Mari berikan persembahanku, pujianmu kepada Tuhan. Sembah, sembah Engkau Tuhan. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah persembahan kami kepadamu Tuhan. Segenap hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Segala puji, makasih Tuhan, ku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan, persembahan. Sekali lagi, sebagai persembahan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, saat kami memuji-Mu, kami nikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Ya, kami mau dengar firman-Mu, Tuhan urapi, kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Dan lewat firman-Mu ini kami semua
diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami akan siapkan hati kami untuk firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Saudara yang sudah jauh hari minta saya untuk melayani Natal pada hari ini dengan tema Saved by Grace. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Tuhan kita semua mempunyai tujuan, yaitu tujuan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang hidup tidak memiliki tujuan? Kalau saudara naik pesawat, sudah tanya kepada pilot pesawat itu, Pak, ini mau kemana? Tidak kemana-mana. Ke Jakarta, ke Manado, Surabaya kah? Enggak, lah kemana? Ya kita muter-muter saja sampai pesawat ini jatuh. Tidak mungkin seperti itu. Tapi punya tujuan. Saya seringkali naik pesawat dengan gembala saudara Pak Pendeta Markus, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Manado, karena ada tujuan. Beliau tenang, bisa tidur dengan nyenyak di pesawat. Kalau kita tidak punya tujuan hidup, maka hidup kita akan terombang-ambing. Tidak jelas mau kemana. Tapi sebagai orang percaya, tujuan hidup kita jelas, yaitu hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah supaya kita ini diselamatkan, kita dipelihara, kita diberkati, diberikan karunia-karunia, agar supaya kita gunakan semuanya itu. Dan Tuhan mau supaya kita gunakan untuk berbuat baik. Kalau saudara beli mobil, Innova kah, Pajero kah, Mercy kah, saudara beli dengan harga yang mahal, lalu tidak hanya dipakai sebagai hiasan, cuma ditaruh di garasi, tiap pagi cuma dilus-lus. Tapi mobil itu dibeli untuk dipakai. Begitu juga setiap hidup kita ini. Firman Tuhan mengatakan kita adalah buatan Allah. For we are His workmanship. Workmanship itu adalah hasil karya seni yang sangat tinggi, yang indah dan mahal harganya. Kita kenal pelukis Avandi. Lukisannya sangat indah dan lukisannya itu harganya sangat mahal. Begitu juga lukisan Basuki Abdullah.
lukisan dari Rembrandt. Sangat indah dan sangat mahal harganya. Dan kita dilukis oleh Allah, dibuat oleh Allah dengan rencana Allah untuk melakukan perbuatan yang baik, pertama melalui penciptaan. Efesus 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Tuhan menciptakan ciptaannya bukannya tanpa tujuan, tapi dikatakan oleh karena kehendak-Mu. For thy pleasure, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya melalui penciptaan, tetapi juga melalui karya salib. Yang dikatakan kita diselamatkan oleh anugerah. For by grace are ye saved through faith. Kita semua diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Keselamatan tidak dapat kita peroleh melalui perbuatan baik, sebaik apapun. Tetapi keselamatan hanya kita peroleh melalui iman. Saved by grace. Dan kita terima keselamatan yang oleh anugerah itu melalui iman. Melalui iman kepada pemberian Allah, kepada anugerah Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian ini melebihi dari apapun di dunia ini. Lebih kalau saudara diberi rumah, diberi mobil, diberi perusahaan, diberi harta yang banyak. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Yesus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi saudara, kita bersyukur mempunyai segala sesuatu. Punya rumah, terima kasih, punya mobil, terima kasih, punya uang yang banyak di bank, terima kasih. Tapi lebih berterima kasih karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Keselamatan sepenuhnya merupakan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada sedikit pun peran kita. Dan tidak ada sedikit pun yang kita bisa tambahkan kepada anugerah Allah. Olehnya saudara, kita tidak perlu lagi Yesus ditambah gunung kawi, Yesus ditambah ayam putih mulus, ayam hitam mulus,
Yesus ditambah kantong merah di atas jendela. Gak perlu itu. Itu semua gak menyelamatkan. Yesus ditambah tulang babi ditanam di bawah rumah. Buat apa? Yesus saja cukup. Tidak perlu ditambah lagi. Dan biarlah kita tetap dalam iman. Sekali Yesus tetap Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kata diciptakan, dikatakan, saudara, bukan hanya melalui penciptaan, bukan hanya melalui penebusan, tapi juga merupakan suatu pembentukan. Kita diproses. Yeremia 18 ayat 6, seperti penjunan memproses untuk membentuk tanah liat menjadi bejana yang akan dipakai, digunakan tuannya. Begitulah hidup kita. Tanah liat itu pertama diambil dari tempatnya yang kotor, dipisahkan, kemudian dibersihkan. Begitu juga kita diambil dari dunia ini, dipisahkan dari dosa. Segala kotoran-kotoran yang ada, batu-batu kerikil yang keras dalam hati kita, sifat-sifat yang keras, kenajisan, hal-hal duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan dipisahkan, dikuduskan dari hidup kita. Kemudian masih, saudara, dicampur dengan air, dijadikan adonan, kemudian dibentuk menjadi periuk, lalu dijemur, dihiasi. Oh saudara, Tuhan menghiasi hidup saudara dan saya. Saya ini anak desa, sakit-sakitan, tidak punya harapan. Nggak ada yang mau sama saya, ya. Jelek lagi, tua, jelek, melarat. Tapi waktu saya kenal Tuhan, Tuhan membentuk saya, Tuhan menghiasi hidup saya. Ya, Tuhan menghiasi hidup saya dengan istri yang masih muda. Ya, Tuhan menghiasi, dari Pak Markus pesan supaya pakai batik. Saya pelayanan di mana-mana dikasih batik. Ya, ini dari wilayah kasih batik. Ada hamba Tuhan dari Sulawesi Tengah ya memberi cincin delima merah sama saya. Ini dihiasi sama Tuhan. Kalau beli berapa ya? Almarhum Pendeta Awon Dantu memberi batu giok yang hijau sama saya. Ini ojo dijual mas, mahal. Istri saya diam-diam, saya jadi ketua MD, membelikan saya mobil Pajero. Kalau nggak jadi hamba Tuhan naik gerobak kali saya. Pak Markus ini kalau nggak jadi pendeta ya panjat kelapa di Bitung sana. Tapi Tuhan menghiasi. Tadi dia bisiin sama saya, Mas, sound system saya ini harganya 600 juta. Itu dari Tuhan. LED saya ini 1,2 miliar dari Tuhan ya. Kalau nggak jadi hamba Tuhan jangankan sound system, paling pakai ukulele, jangankan LED, HP aja paling yang ulek-ulek gitu. Luar biasa Tuhan itu. Tetapi tidak ada periuk yang tanpa melalui proses pembakaran. Periuk itu dibakar. Ini adalah prosesnya Tuhan ketika Tuhan izinkan kita dibakar di dapur api pencobaan, dapur api ujian. Oleh sebab itu jangan kaget kalau saudara jadi anak Tuhan, mengalami pencobaan tanpa dicari.
kesulitan, tantangan hidup, pencobaan datang dalam hidupmu, bertahanlah, jangan mundur dari Tuhan. Tetap bertahan sehingga engkau akan menjadi satu bejana yang indah di tangan Tuhan. Dikatakan sebagai hasil karya seni yang tinggi. Saudara, ada satu perusahaan jam tangan yang bermerek Philip Patek. Ya, Patek Philip itu artinya itu nggak pakai jam ini juga nggak patekan, kira-kira begitu. Begitu rumit fiturnya, bahan-bahannya lain dengan jam biasa. Begitu juga kita ini diciptakan Tuhan sangat rumit. Coba saudara punya otak di kepala itu. Sebetulnya rumit itu. Jantung, ginjal. Saudara punya organ-organ tubuh lain. Bagaimana mata ini saudara melihat, kemudian tangan dan kaki bergerak, terkoordinasi begitu harmoni. Tuhan ciptakan hidup kita. Dan kita ini 98,8% DNA kita itu sebetulnya sama dengan simpanse. Ya, untungnya kita itu enggak ada ekornya gitu. Sebetulnya itu masih ponaan saya, ponaan kita, simpanse itu ya. Bedanya hanya 1,2%. Apa itu yang membedakan manusia dengan simpanse? Yaitu manusia mempunyai roh yang Tuhan berikan, simpanse tidak punya roh. Sedangkan manusia punya kesadaran moral. Simpanse enggak, binatang itu enggak punya moral. Saya punya kucing loh, anaknya ini ngawini mboknya saudara. Ya apa sih gitu. Istri saya bilang sama dokternya, dok ini kok kucing ini ngawini mboknya. Bu, kucing itu enggak tahu mamanya, enggak tahu anaknya bu. Beda dengan kita. Kalau saudara bisa tahu itu sifat ilahi. Kalau saudara mau membenci orang, lalu dalam hatimu berkata, aku tidak boleh membenci, tapi aku harus mengasihi. Kalau saudara mau balas jahat dengan jahat, tetapi dalam hatimu berkata, tidak boleh anak Tuhan membalas jahat dengan jahat, tetapi harus dibalas jahat dengan kebaikan. Itu moralitas Tuhan. Itu menunjukkan bahwa engkau seperti Tuhan. Akan menurut rupa dan teladan Allah. Kalau enggak punya itu, sama dengan kucing, sama dengan anjing. Juga enggak punya tujuan hidup. Anjing, ayam, kucing, hidupnya itu apa? Makan, minum, kawin, mana, mate, ya gitu kan. Kita enggak seperti itu. Tuhan punya tujuan. Diselamatkan oleh anugerah, dibentuk oleh Tuhan. Dan hidupmu mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari saudara kita gunakan segala waktu, bakat, talenta, kesanggupan, kemampuan. Jangan jadi Kristen yang pasif. Apapun yang Tuhan percayakan di gereja ini, lakukan dengan setia. Kalau Tuhan memberi, mempercayakan suatu pekerjaan, kerjakan dengan sepenuh hati. Kalau masih studi-studilah dengan sebaik-baiknya. Ya, suatu jam tangan, kalau berhenti mati dia.
Tapi kalau dia berdetik terus, dia akan berdetik sebanyak 31.536.000 kali dalam 1 tahun. Dia akan berdetik 2.590.000 kali dalam 1 bulan. Dia akan berdetik 604.800 kali dalam 1 minggu, 80.400 kali dalam 1 hari, 3.600 per jam, dan 60 kali per menit. Saudara, kalau jam tangan ini diperintahkan, kamu harus berdetik sebanyak 31.536.000 kali. Aduh, banyak sekali. Belum itu membayangkan dia sudah capek. Saya melayani Tuhan mulai tahun 77. Tahun 74 sekolah Alkitab satu kelas sama gembala saudara ini. Teman-teman lain sudah mati, saya sama dia ya alhamdulillah belum mati sampai sekarang. Kalau saya pikir-pikir, aduh, kalau waktu itu sama Tuhan, mulai tahun 77 kamu jadi gembala di Dinoyo itu, kamu khotbah setiap minggu. Waduh, berapa kali saya khotbah? 1 tahun 52 kali. Saudara, tetapi saya melakukan pelayanan saya setiap minggu saya layani. Setiap hari saya berdoa, setiap hari saya besuk. Tanpa terasa tahun demi tahun saya lewati. Olehnya saudara, yang penting, saudara posisimu di mana enggak terlalu penting di gereja ini. Apakah jadi majelis, jadi pengurus pemuda wanita, apa engkau jadi anggota biasa, yang penting jadilah Kristen yang berfungsi dengan baik. Kristen yang aktif melayani Tuhan. Kalau enggak jadi hamba Tuhan ya anggota yang aktif. Lakukan tugas pekerjaanmu tanpa merasa jemu, tanpa merasa lelah. Ya olehnya di kesempatan Natal ini kalau ada sudah merasa jemu, merasa lelah, merasa sepertinya aduh apa yang kulakukan seperti enggak ada artinya. Minta kekuatan baru dari Tuhan. Yang komputer itu sudah, laptop itu kalau sudah lemot itu perlu direfresh, ya direfresh. Bahkan yang nggak perlu itu di-delete saja, itu dibuang aja. Begitu juga hidup kita yang nggak penting-penting, nggak perlu itu dibuang aja. Perlu direfresh selalu. Haleluya. Ada seorang petani yang kerjanya setiap hari itu mengambil air dari sumber air ke rumahnya. Dan itu gentong yang dipakai memikul air itu sampai bocor-bocor. Sudah tidak punya lagi. Lalu dia merasa, aduh pekerjaanku ini sia-sia. Dari sumber sana aku pikul air sampai rumah hanya tinggal sedikit. Ini karena kurang saya masih ambil lagi. Berapa kali aku mesti ambil air lagi? Lalu istrinya berkata, Pak, jangan jemu. Jangan bosan Pak. Apa yang kamu kerjakan tidak sia-sia. Sia-sia mana? Coba lihatlah Pak. Jalan setapak dari sumber air sampai di rumah kita. Bunga-bunga bermekaran dengan indah. Itu adalah karena gentongmu yang bocor itu tanpa kamu sadar menyirami bunga-bunga itu. Sehingga menjadi indah. Saudara, tanpa kita sadari ya, apa yang kita kerjakan
seringkali saudara, sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Ini persembahanmu saudara, mungkin ya, doa-doamu saudara mendoakan orang yang sakit, saudara sponsori anak untuk sekolah, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan. Haleluya. Saya akhiri, ada satu video klip, ini cuma 2 menit saja. Ini Pak Gembala suka video klip biasanya. Judulnya Touch of the Master's Hand. Mudah-mudahan bisa diputar di sini. Bisa enggak? Kalau enggak ya sudah, kita berdoa aja. Mana ini? Oh itu sebelahnya itu. Ya, suaranya tolong. Ini ada satu biola yang ketika masih baru, masih suaranya, tetapi kemudian taruh sembarangan, dipakai main anak-anak, bahkan jatuh maka rusak. Biola ini nggak bisa dipakai lagi. Ketika dijual nggak laku. Sampai akhirnya diperbaiki. It was battered and scarred, and the auctioneer thought it scarcely worth his while to waste his time on the old violin. Diperbaiki oleh yang menciptakannya, senarnya diganti, yang rusak diperbaiki, dan ketika sudah menjadi baik, maka biola itu mengeluarkan suara yang merdu kembali, dan ketika dijual, and he held it up with the bow. Ditawarkan $1.000 dan langsung ditawar banyak orang. Akhirnya laku dengan harga yang sangat tinggi, dengan harga ribuan dolar. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, adakah hidup saudara yang sudah merasa tidak merdu lagi, tidak indah lagi, bosan, malas beribadah melayani Tuhan? Minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan kembalikan kasih yang mula-mula, minta hidup kita dipenuhi Roh Kudus, minta Tuhan perbaiki lagi hidup kita, rumah tangga kita, suami istri, pelayanan kita, dan mari kita kembali melayani Tuhan dengan hati yang baru, dengan kasih yang menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Saved by grace, Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Saya rindu kita melayani Bapa sentuh hatiku, ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam
Mari kita angkat tangan kita, saudara. Haleluya. Ubah hidupku menjadi yang baru. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang Engkau sudah beritakan pagi hari ini. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami Engkau pakai, Engkau bentuk hidup kami supaya kami menjadi satu bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah kami terima pagi hari ini. Hamba-Mu yang sudah melayani kami, Engkau juga memberkati, Engkau juga mengurapi pelayanan hamba-Mu juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami semua pagi hari ini kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang Engkau sudah berikan dan kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan pagi hari ini. Kami beri yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu, Natal Tuhan memberikan anugerah bagi kita. Dan kita akan memberikan juga persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Meske Rarung berjejak dalam anugerah. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Aku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejak
ada di dalam hadirat-Mu. Ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saudara masih menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk di candlelight, penyalaan lilin. Nanti yang akan lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Ruku. Kami panggil juga Ibu Ekni Sugiono Rumambi sebagai penasehat. Kemudian Ketua Panitia Ibu Marcella Monteri. Dan yang kelima Ketua Kaum Wanita Ibu Maria Kumadi. Ketua Kaum Muda Pendeta Resa Rumampuk. Ketua Sekolah Minggu perwakilan dari Ibu Novita. Dan perwakilan dari jemaat dengan kasih Kristus, omanya Diego. Jemaat yang sudah dibagikan senter kecil sebagai ganti lilin bisa menyalakan juga. Biar terang Kristus yang sudah kita terima tetap terpancar di dalam kehidupan kita. And the snow fell this world, a thrill of hope, the weary world rejoices
voices for yonder breaks, and you in glory's morn fall on your knees. Jemaat yang sudah dibagikan senter kecil bisa menyalakan juga. The angel Terang yang menyala voices menerangi dunia ini. Divine, all night when Christ was born. Oh, night, divine, all night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of the Savior's birth. Hello, lay the world. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Error binding till he appeared, and the soul felt this word. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder parades, and you in glory's fall on Mari your kita lambaikan lilin-lilin yang ada di tangan kita. Oh, Kita bawa terang di Tuhan. angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, all night, all night divine. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Elizabeth akan berdoa. Dan selanjutnya akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembalikan pujian dan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Hari ini kesempatan yang Kau berikan, waktu yang Kau berikan untuk kami bersekutu bersama-sama memuliakan nama-Mu dengan cuaca yang indah yang Engkau anugerahkan. Biarlah ya Tuhan, cuaca indah ini akan berlangsung terus sampai perayaan anak sekolah minggu nanti sore. Terima kasih Tuhan, Natal adalah bukti kasih Bapa akan dunia ini. Natal membawa terang, Natal membawa sukacita. Sebab itu Bapa, biarlah Kristus lahir di setiap hati kami, sehingga akan membawa satu dampak
memulihkan hubungan suami dan istri. Kelahiranmu memulihkan hubungan anak dan orang tua. Kelahiranmu membawa sukacita di tengah keluarga. Kelahiranmu juga membawa mukjizat bagi jemaatmu yang dalam kondisi sakit. Di dalam nama Yesus, mukjizat Allah masih ada. Dan biarlah kelahiranmu membawa kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila dengan kelahiranmu di dalam palungan hati kami akan membawa dampak di tempat pekerjaan kami, akan membawa dampak di tengah masyarakat, agar kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat sekitar Grado ini. Biarlah dengan perayaan Natal ini, mereka juga boleh menikmati berkat sukacita daripada Allah. Dan kami juga berdoa untuk kota Malang ini Bapa. Sesuai dengan firman-Mu mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sebab itu Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah di daerah Lumajang. Biarlah belas kasihan-Mu menyertai mereka Tuhan. Dan biarlah mereka juga terhibur dengan perayaan Natal ya Tuhan. Boleh membawa sukacita kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Apa yang direncanakan oleh pemerintah untuk membangun tempat hunian sementara bagi para korban, Tuhan juga memberkati mereka. Segala apa yang direncanakan Tuhan campur tangan Bapa. Kami berdoa untuk kota kami ini, mulai dari wali kota, jajarannya, sampai kepada yang terendah RW RT. Tuhan yang memberkati. Bila mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, maka kota ini diberkati. Karena di tengah kota ini ada umat yang berseru kepadamu sesuai dengan janji Bapa kepada Abraham. Di mana kakinya berpijak, di sana berkat disediakan. Demikian juga di kota ini ada umat-Mu. Biarlah kota ini juga diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya di penghujung acara perayaan Natal pada hari ini. Ada satu acara sebelum kita masuk di perayaan, ada satu acara lagi yang akan kita ikuti. Hari ini adalah hari spesial bagi Bapak Gembala Junior Resa Rumampuk dengan istrinya, hari ulang tahun ke-6. Nah, dengan kasih Kristus nanti Bapak Gembala akan mendoakan sekaligus dengan doa berkat untuk kita semua pada siang hari ini. Puji Tuhan, dengan kasih Kristus Bapak Gembala Junior Resa Rumampuk dengan istri, silakan maju ke depan. Ulang tahun pernikahan dia, bukan ulang tahun. Mari maju sini. Haleluya. Sini. Terima kasih Bapa Surgawi, pada kesempatan yang indah ini kami merayakan hari kelahiran-Mu di tempat ini. Juga kami bersyukur buat anak kami Resa dan istrinya berulang tahun pernikahan yang ke-6. Tepat pada hari ini, Tuhan kiranya memberkati keluarga ini, memakai mereka Tuhan, pakai di mana mereka berada untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, khususnya kota Malang ini. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Nah, kita berdiri akhiri ibadah perayaan Natal, dan setelah itu jangan pulang, masih ada acara, beberapa acara singkat saja. Suci, suci, suci. Haleluya. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, Engkau kami puja dengan yang Kuduslah Tuhan nama-Mu. Terima kasih. Saudara mengangkat tangan dan terima berkat dari Bapa kita yang baik. Kasih karunia keselamatan dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus. Kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kok nggak semangat? Shalom. Shalom. Bagaimana? Ada sukacita Natal pada pagi ini? Yang keras dong, ada sukacita Natal, katakan amin. Amin. Bagaimana? Kita nggak perlu lama-lama lagi, kita akan membacakan susunan acara dari perayaan Natal pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan membacakan acara yang akan kita lalui dalam perayaan Natal pada siang hari ini. Sambutan dari Ketua Panitia dan akan dilakukan penyerahan bingkisan untuk wakil pemerintahan, dan berikut penampilan anak-anak sekolah minggu, penampilan solo, dan berikutnya persembahan kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala, pengerja dalam, pengerja luar, tim musik, tim tamborin. Dan yang berikut persembahan gabungan Komsel Diakonia bagi lansia, ibu-ibu janda. Dan terakhir acara penutupan. Dan itu rangkaian acara perayaan Natal kita pada siang hari ini. Baik, kita nggak usah berlama-lama, kita akan memasuki pada acara yang pertama, sambutan Ketua Panitia. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Marcella Monteri. Dipersilakan.
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Semangat ya. Shalom. Coba lambaikan tangan dong. Shalom. Iya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah melaksanakan ibadah perayaan Natal. Saya berterima kasih untuk segenap panitia, Bapak Gembala, kaum lansia, anak-anak, semuanya yang sudah terlibat di dalam acara ini sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk seluruh jelih lelah Bapak Ibu sekalian sampai bisa terlaksananya acara ini. Kalau tadi Bapak Adi Sujaka menyampaikan bahwa kita hidup ini hanya karena anugerah, ya, kita tidak ada sedikit pun dari diri kita yang bisa dibanggakan. Semua boleh ada hanya karena pertolongan Tuhan. Setuju? Amin. Cuman beberapa orang saya dengarnya. Iya, amin. Iya, puji Tuhan. Segala sesuatu sudah kami coba mempersiapkannya. Namun jika ada banyak hal yang masih kurang perfect menurut Bapak dan Ibu, kami mohon maaf dan harap dimaklumi. Lain kali kami akan mencoba untuk terus menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Semuanya anak-anak pertolongan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Natal, selamat memasuki tahun baru 2022 dengan semangat dan kekuatan yang daripada Tuhan yang menolong kita. Seperti tema kali ini yaitu Save by Grace. Kita selamat hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya dan segenap panitia. Terima kasih untuk semua pihak, Bapak RT, RW, lingkungan. Kalau di sini ada beberapa orang tetangga mungkin yang sekaligus bisa hadir. Saya berterima kasih untuk tim Satgas, Kelurahan, dan seluruh yang terlibat di dalam panitiaan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Ketua Panitia, Ibu Marcella. Untuk selanjutnya. Sebelum acara selanjutnya, penampilan dari sekolah minggu, saya akan memastikan dulu. Semua jemaat Tuhan dan para undangan sudah mendapatkan ya ini untuk door prize. Kupon ya. untuk door prize. Kupon untuk door prize ya. Dan juga untuk seluruh hadirin di sini, jangan beranjak ya dari kursi Anda ini sebelum acara benar-benar selesai. Karena banyak sekali door prize yang akan bisa dibawa pulang di sini. Banyak ada hadiah utama yang wah sungguh wah ya. Ya. Jadi dipastikan jangan pulang. Hadiahnya sangat menarik dan hadiahnya sangat luar biasa. Jangan pulang dulu, jangan tinggalkan tempat ini. Pastikan kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan untuk selanjutnya dipersiapkan dari wakil-wakil pemerintah setempat di sini yang akan kita sebutkan satu persatu, bisa tampil ke depan di sini. Ada dari Babinsa, ada dari Bimas, dari RW, dari RT dan juga petugas PPKM atau COVID-19. Bisa untuk tampil ke depan. Atau perwakilan yang hadir pada siang hari ini bisa tampil ke depan. Oke, Babinsa, Bapak Hendra. Dari Bimas, Bapak Puji. Kalau tidak ada mungkin ada yang mewakili. Dari RW, Bapak Ageng. Dari RT, Bapak Iqbal. Dari PPKM atau COVID, Bapak Usman. Dipersilakan untuk maju ke depan mengambil tempat. Bapak Gembala mempersiapkan diri untuk dapat menyerahkan Babinsa, dari Babinsa Bapak Hendra, dari Bimas Bapak Puji, dari
RW Bapak Ageng, dari RT Bapak Iqbal, dari petugas PPKM atau COVID Bapak Usman. Iya. Dan bingkisan ini akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Resa Rumampuk. Setelah ini dipersilakan untuk Bapak Gembala, Bapak Markus Rumampuk dan juga Bapak Pendeta Resa untuk bersama-sama bisa berfoto. Terima kasih untuk bapak-bapak tangguh kita pada saat ini yang sudah bersedia untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan. Dan sekarang kita akan mengikuti penampilan dari anak-anak sekolah minggu Gereja Pantekosta di Indonesia Sekina Malang. Di tempat ini penuh dengan potensi-potensi yang sangat luar biasa. Dan siang hari ini kita akan melihat bersama, mereka akan mengeksplor apa yang ada di dalam diri mereka. Tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengikuti penampilan dari sekolah minggu.
Berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Ini anak-anak generasi berikut yang sangat luar biasa. Mereka adalah generasi penerus. Ya, karunia, talenta, potensi yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka pakai untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita akan memasuki prize di sini ya. Siap-siap nomor door prize-nya dilihat itu. Sudah ada semua. Yang belum ada tadi saya bilang tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan biar nanti panitia segera memberi nomor door prize. Yang belum mendapatkan kupon door prize tolong angkat tangan, nanti panitia akan membagikannya. Belum, Ibu belum. Tolong angkat tangan Bu, biar nanti Bu Hesti. Tolong ini ada yang belum. Tolong diangkat, jangan diturunkan lagi ya. Supaya Yang belum. kelihatan. Sisanya tinggal 45 Bu. 5. Ya dibagikan, ada berapa? Itu 1 Ibu. Ibu yang ujung. Siapa lagi? Waduh, masih banyak ya. Bu Hesti sudah tinggal berapa Bu? Sudah habis. Bagaimana ini ya? Nanti yang nggak dapat nomor maksudnya, nanti pulang gampang, bisa bawa pohon terang ini. Ya. Oke, Ibu. Oke, kita akan menarik dulu 10. Ayo Pak Mudi. Oke. Berapa itu? 4. Oke. Ya, tolong kita buka di sini. Siap-siap nomornya. Untuk yang pertama